Gelas berisi teh melati hangat itu sedikit bergetar di tanganku. Bukan karena berat, tapi karena aura di ruangan ini terasa begitu pekat dan menekan. Di seberang meja, di sofa mewah yang seharusnya menjadi tempatku bersantai, duduk seorang wanita parubaya yang menatapku dengan tatapan sedingin es. Dia ibu mertuaku. Jadi, ini yang kamu lakukan setiap hari? Enduk, suaranya memecah keheningan, terdengar sinis dan meremehkan. Duduk-duduk saja di rumah sebesar ini. Aku mencoba tersenyum, meski rasanya bibirku kaku. Saya sedang menunggu Bima pulang, Bu. Sebentar lagi jam makan siang, jawabku pelan, berusaha terdengar sopan. Ibu Ratna, mertuaku, mendengus. Dia membuang muka, pemandangan yang sudah sangat kukenal. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di rumah ini 3 hari lalu, dia tidak pernah sekalipun menatapku lurus. Dia selalu memalingkan muka, seolah melihatku adalah sesuatu yang menjijikkan. Hahaha, enak, ya, jadi kamu, katanya lagi, kali ini lebih seperti bergumam pada dirinya sendiri, tapi cukup keras untuk menusuk telingaku. Aku hanya bisa diam. Lidahku keluh, bukan karena tak punya jawaban, tapi karena aku tak mungkin melawan seorang ibu. Terlebih, ibu dari pria yang sangat kucintai. Namaku Anindita. Dan semua kemewahan yang Ibu Ratna lihat, rumah megah bergaya minimalis modern ini, 2 mobil mewah di garasi, dan perusahaan yang kini dipimpin suamiku, adalah milikku. Aku bertemu Bima 5 tahun lalu. Dia hanyalah seorang pemuda perantau dari desa yang bekerja sebagai staf junior di perusahaanku. Aku, Anindita, adalah pemilik tunggal dan CEO dari perusahaan itu, sebuah warisan yang kubangun dan kembangkan sendiri setelah orang tuaku tiada. Saat itu, aku sedang lelah dengan dunia yang penuh kepalsuan. Pria-pria mendekatiku hanya karena hartaku. Tapi Bima berbeda. Dia tidak tahu siapa aku. Di matanya, aku hanyalah Mbak Anin, manajer divisi yang kebetulan sering berpapasan dengannya di lobi. Dia tulus, pekerja keras, dan yang paling penting, dia setia. Dia tidak memiliki banyak harta, tapi hatinya kaya. Aku jatuh cinta pada kesederhanaannya. Saat aku akhirnya jujur tentang siapa diriku, dia syok. Tapi cinta kami sudah terlanjur dalam. Kami menikah. Atas nama cinta dan keinginanku untuk membahagiakan keluarganya, aku melakukan satu hal. Aku memintanya merahasiakan statusku. Biarlah mereka tahu aku bekerja di perusahaanmu, Anin, katanya waktu itu. Tapi jangan bilang perusahaan ini milikmu. Aku gengsi. Aku mengangguk. Aku tak peduli. Bagiku, kebahagiaan kami yang utama. Setelah menikah, aku mengangkat Bima menjadi direktur. Aku ingin dia dihormati. Aku ingin keluarganya di kampung bangga. Aku yang mengajarinya semua seluk-beluk bisnis, bekerja di balik layar, sementara dia yang tampil di depan. Setiap bulan, aku mentransfer uang dalam jumlah besar ke rekening Bima, yang kemudian dia kirimkan ke ibunya di kampung. Aku tak pernah bilang itu uangku. Biarlah mereka mengira itu adalah hasil kerja keras Bima. Aku hanya ingin mertua dan keluarganya bahagia. Aku ingin mereka merasa memiliki putra yang sukses. Dan disinilah aku sekarang. 3 hari lalu, Ibu Ratna dan beberapa adik iparku datang berkunjung untuk pertama kalinya. Mereka ternganga melihat kesuksesan Bima. Rumah ini, yang mereka kira dibeli dengan uang Bima. Perusahaan itu, yang mereka kira dibangun oleh Bima dari nol. Dan aku hanyalah istri pemalas yang beruntung. Kamu itu, Enduk, harusnya bersyukur. Suara Ibu Ratna kembali menarikku ke masa kini. Dia sudah berdiri, berkacak pinggang, menatapku dengan jijik. Punya suami hebat kayak Bima, kamu malah enak-enakan di rumah. Kerjaanmu apa? Cuma ngabisin uang suami. Tinggal duduk di rumah bagus yang dikasih suami, diberi jatah bulanan banyak, kerjaannya malas-malasan. Setiap kata adalah tamparan. Sungguh, aku benci sekali melihat perempuan pemalas sepertimu. Perkataan itu sangat menyakitiku. Hatiku seperti diremas. Aku ingin berteriak. Aku ingin membeberkan fakta bahwa jatah bulanan yang dia banggakan itu adalah uangku. Rumah yang dia pijak ini adalah hasil keringatku. Tapi aku menelan semuanya kembali. Aku hanya bisa tersenyum miris. Maafkan saya, Bu.
Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Buat apa minta maaf? Sana, bentaknya. Daripada melamun, buatkan ibu dan adik-adikmu itu minuman lagi. Yang segar. Cuaca panas begini bikin emosi saja. Bahkan adik iparku, Santi, yang sedang asyik bermain ponsel mahal yang kubelikan lewat tangan Bima, ikut-ikutan. Iya, Mbak. Sama camilan, ya. Lapar? Nih. Jadi pesuruh di rumah sendiri kok lama banget. Menjadikanku pesuruh. Di istanaku sendiri. Aku mengangguk, baik, Bu. Santi. Aku bangkit, berjalan menuju dapur yang lebih mewah dari ruang tamu di rumah kampung mereka. Saat aku melewati Bima yang baru saja turun dari ruang kerjanya, matanya bertemu denganku. Dia melihat semuanya. Dia mendengar semuanya. Tapi dia hanya diam. Dia membuang muka, persis seperti yang ibunya lakukan. Ada rona merah, gengsi, di wajahnya. Gengsi untuk mengakui bahwa dia hanya numpang hidup padaku. Gengsi untuk membela istri yang telah memberinya segalanya. Saat itu aku masih memaafkannya. Aku masih berpikir, dia hanya tidak ingin melukai hati ibunya. Aku belum sadar. Kelembutanku, kesabaranku, dan semua pengorbananku dalam diam, justru sedang mengasah pisau yang kelak akan menikamku dari belakang. Dan suamiku dia yang memegang gagang pisau itu. Hari-hari setelah kunjungan pertama mertuaku berubah menjadi neraka sunyi. Ibu Ratna dan adik-adik iparku tidak kunjung pulang. Mereka sepertinya terlalu menikmati kekayaan Bima dan memutuskan untuk tinggal lebih lama. Rumahku yang dulu tenang, kini terasa sesak oleh aura permusuhan. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah sindiran pedas Ibu Ratna yang setiap hari menuduhku pemalas. Bukan juga tingkah adik iparku yang tak segan memerintahku. Yang paling menyakitkan adalah perubahan Bima. Dia bukan lagi Bima yang ku kenal. Pria sederhana, tulus, dan penuh kasih yang dulu rela kehujanan menjemputku dengan motor bututnya. Pria yang dulu menangis haru saat aku menerimanya apa adanya. Bima yang sekarang adalah Bapak Direktur. Dia pulang lebih malam. Aroma parfum wanita yang asing, bukan parfumku, seringkali samar-samar tercium di kemejanya. Dia menjadi lebih mudah marah, terutama jika aku bertanya tentang pekerjaannya. Kamu tidak perlu tahu. Bentaknya suatu malam saat aku mencoba membahas laporan keuangan yang kulihat dari ruang kerjaku. Urus saja urusan rumah. Kamu kan bisanya cuma itu. Aku tertegun. Dia lupa. Dia lupa bahwa urusannya adalah milikku. Dia lupa bahwa setiap presentasi yang membuatnya dipuji, setiap strategi yang membuatnya terlihat brilian, adalah hasil kerja kerasku di balik layar. Aku yang mengendalikan semua dari ruang kerjaku di rumah, sementara dia hanya menjalankan. Aku diam, tapi hatiku mulai retak. Gengsi telah mengubahnya. Racun yang sesungguhnya datang dari ibunya. Suatu sore, aku tak sengaja mendengar percakapan mereka di ruang keluarga. Kamu itu terlalu baik, Bima. Suara Ibu Ratna terdengar penuh hasutan. Lihat istrimu itu. Apa coba kelebihannya? Cuma bisa minta uang dan duduk di rumah. Dia tidak sepadan denganmu, Nak. Ibu malu, punya menantu pemalas. Bu, Anin istri Bima. Suara Bima terdengar ragu. Tak ada pembelaan di sana. Istri yang cuma numpang hidup. Kamu itu sukses, tampan, banyak wanita di luar sana yang lebih pantas mendampingimu. Yang bukan wanita rumahan yang tidak tahu apa-apa sepertinya. Aku memejamkan mata, menahan perih. Wanita rumahan yang tidak tahu apa-apa ini adalah pemilik dari semua yang dia pijak. Sejak saat itu, Bima semakin aneh. Dan benar saja. Sebagai seseorang yang memegang kendali penuh atas data perusahaan, aku tak perlu menjadi mata-mata untuk tahu apa yang terjadi. Aku hanya perlu membuka laptopku. Di sanalah aku menemukannya. Laporan keuangan perusahaan. Aku melihat kejanggalan. Ada pengeluaran-pengeluaran pribadi atas nama Bima yang angkanya fantastis, jauh melebihi gajinya sebagai direktur. Ada transfer rutin ke rekening bank yang tidak kukenali. Dan yang paling membuatku mual, aku menemukan fakta bahwa selain jatah bulanan besar yang kukirimkan padanya, yang dia klaim sebagai gajinya pada ibunya, Ibu Ratna juga meminta uang lebih langsung dari Bima. Uang yang Bima ambil diam-diam dari kas perusahaan.
Napasku tercekat. Dia tidak hanya mengkhianatiku secara emosional. Dia mulai mencuri dariku. Dia mencuri dari perusahaan yang kubangun dengan darah dan air mata untuk membiayai gaya hidup keluarganya dan entah siapa lagi. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Anin, sini cepat, teriak Ibu Ratna dari ruang tamu. Aku yang sedang di dapur, buru-buru ke depan. Aku melihat ibunya sedang duduk dengan seorang wanita muda. Sangat cantik, dengan pakaian modis yang mahal dan riasan wajah tebal. Buatkan minum, perintah Ibu Ratna, matanya berbinar menatap tamu itu, lalu menatapku dengan hina. Buatkan yang paling enak. Ini tamu istri. Wanita itu menatapku dari atas ke bawah. Senyumnya meremehkan. Kenalkan, ini Rika, kata Ibu Ratna dengan bangga. Dia ini putri dari teman arisan ibu. Wanita karir sukses. Cerdas. Tidak seperti kamu. Jantungku serasa berhenti berdetak. Rika. Nama itu. Nama yang sama dengan rekening bank misterius yang menerima transfer dari uang perusahaanku. Jadi, ini pelakor itu. Dan mertuaku yang membawanya ke rumahku. Aku disuruh melayani mereka. Tanganku bergetar hebat saat meletakkan nampan berisi jus jeruk di atas meja. Rika sengaja menyenggol tanganku, membuat sedikit air tumpah. Maaf, Mbak, katanya dengan suara manja yang dibuat-buat. Tangannya getaran. Ya? Capek, ya, jadi pembantu di rumah. Ibu Ratna tertawa terbahak-bahak. Saat itulah, pintu depan terbuka. Bima pulang. Dia terpaku di ambang pintu. Matanya bertemu dengan Rika, lalu dengan ibunya, dan terakhir denganku. Wajahnya pucat. Mas Bima? Aku berbisik, mencari sisa-sisa pria yang kucintai. Bima, sini nak, panggil Ibu Ratna riang. Lihat, ibu bawakan teman ngobrol yang selevel untukmu. Cantik, kan? Bima tidak menatapku. Dia menelan ludah, memperbaiki dasinya, dan berjalan melewati aku. Dia duduk di sofa seberang Rika. Rika, kamu di sini, sapanya kaku. Halo, Mas Bima, jawab Rika dengan genit. Suamiku hanya diam. Dia tidak menjelaskan. Dia tidak membelaku. Dia tidak mengusir wanita itu. Dia duduk di sana, di singgasana palsunya, sementara istrinya yang sah dipermalukan di rumahnya sendiri. Di situ, rasa tak terima mulai membakar dadaku. Kesabaran yang selama ini kubentengi, mulai runtuh. Aku masih mencoba bertahan. Aku masih mencoba mengalah. Tapi aku sadar, ini bukan lagi soal kesabaran. Ini soal harga diri yang sedang diinjak-injak. Kesabaran adalah seutas tali tipis. Selama ini, aku telah membiarkan tali itu ditarik ulur, diinjak-injak, bahkan diludahi. Aku menahannya demi cinta, demi keutuhan rumah tangga, demi menghormati pria yang kusayangi dan ibunya. Tapi hari itu, tali itu putus. Seminggu setelah insiden perkenalan Rika, sebuah truk besar berhenti di depan gerbang rumahku. Aku mengira itu adalah kiriman barang untuk perusahaan. Aku salah besar. Ibu Ratna keluar dari taksi yang mengikuti truk itu. Di belakangnya, seluruh keluarga Bima, adik-adiknya, beberapa paman dan bibi yang tak kukenal, turun. Dan di antara mereka, berjalan dengan angkuh seolah dialah ratunya, adalah Rika. Anin, keluar kamu, teriak Ibu Ratna dari teras. Malah diam di dalam. Bantu bawa barang-barang ini. Kami semua pindah ke sini. Lututku lemas. Pindah? Tanpa izin dariku? Bu, apa maksud ibu? Tanyaku, suaraku bergetar. Ibu Ratna tertawa mengejek. Apa maksudnya? Tentu saja kami pindah ke rumah anakku. Masa Bima sukses di kota, keluarganya hidup susah di kampung, dan Rika, dia menarik Rika ke sisinya, akan segera menikah dengan Bima. Jadi, dia juga akan tinggal di sini. Dunia serasa runtuh. Menikah? Iya, bentak Ibu Ratna. Bima berhak bahagia. Dia butuh istri yang selevel, yang bisa dibanggakan, bukan pemalas sepertimu. Kamu, kalau masih mau tinggal di sini, kamu boleh jadi istri kedua. Bantu-bantu Rika di dapur. Kalau tidak mau dipoligami, silakan pergi dari rumah anakku ini. Mataku nanar mencari sosok suamiku. Bima berdiri di belakang mereka semua, di samping truk.
Dia melihatku. Dia mendengar ultimatum ibunya. Dia melihat wanita simpanannya dibawa untuk tinggal di bawah atap yang sama denganku. Dia hanya diam. Wajahnya tertunduk, menghindari tatapanku. Gengsinya telah membunuhnya. Apa yang kalian tunggu? Ibu Ratna mulai memberi komando. Angkat barang-barang itu. Anin, kamu yang pimpin. Tunjukkan kamar-kamar untuk kami. Lalu, dia mengucapkan kalimat yang menghancurkan sisa-sisa kesabaranku. Kamar utama itu, katanya sambil menunjuk ke kamar tidurku, kosongkan sekarang juga. Rika yang berhak di sana sebagai calon istri utama. Kamu bisa tidur di kamar pembantu di belakang. Rika tersenyum penuh kemenangan. Dia berjalan melewatiku, sengaja menabrak bahuku, dan melenggang menuju kamarku. Aku mematung. Bertahun-tahun aku diam. Bertahun-tahun aku mengalah. Aku menyerahkan perusahaanku untuk dia pimpin. Aku memberikan uangku untuk menghidupi keluarganya. Aku membiarkan mereka menghinaku di rumahku sendiri. Aku bahkan diam saat dia membawa selingkuhannya ke hadapanku. Tapi mengusirku dari kamarku sendiri, untuk digantikan oleh seorang pelakor, atas restu suamiku yang hanya diam 1000 bahasa? Tidak. Cukup. Aku membalikkan badan. Di hadapan mereka semua, di hadapan Ibu Ratna yang sombong, Rika yang angkuh, para ipar yang memandang rendah, dan Bima, suamiku yang pengecut, aku berdiri tegak. Getar di tanganku hilang. Rasa takutku menguap. Yang tersisa hanyalah amarah yang dingin dan keputusan yang bulat. Mereka semua terdiam, mungkin kaget melihatku yang biasanya menunduk kini menatap mereka satu persatu dengan tatapan tajam. Aku menatap Bima. Pria yang dulu kucintai itu kini terlihat begitu kecil dan asing. Cukup, dasisku. Suaraku tidak keras, tapi terdengar jelas di seluruh ruangan. Cukup untuk hari ini. Ibu Ratna hendak membentak. Apa maksudmu cukup? Kamu berani? Diam. Satu kata itu keluar dari mulutku, lebih keras dari yang kuduga. Seisi rumah hening seketika. Ibu Ratna terbelalak. Kalian kira, lanjutku, suaraku kini dingin dan mantap. Selama ini aku diam karena aku takut? Kalian kira aku menerima semua ini karena aku bodoh dan numpang hidup? Aku tertawa. Tawa miris yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kalian salah besar. Aku mengambil ponsel dari sakuku. Kalian menginjak-injak orang yang salah, di rumah yang salah. Aku menekan sebuah nomor. Halo, Pak Anton? Bawa tim Anda ke rumah saya sekarang. Bawa semua dokumen kepemilikan. Semuanya. Ada beberapa sampah yang harus saya bersihkan. Aku menutup telepon dan menatap Bima. Wajahnya kini seputih kertas. Dia tahu siapa Pak Anton. Pak Anton adalah pengacaraku. Pengacara perusahaanku. Ibu Ratna dan Rika masih terlihat bingung, namun raut wajah angkuh mereka mulai goyah. Nikmati beberapa menit terakhir kalian di rumah ini, kataku. Karena drama kalian sudah selesai. Ruang tamu yang tadinya riuh rendah oleh suara angkuh Ibu Ratna dan tawa Rika, kini senyap. Hanya suara dengung AC yang terdengar. Mata semua orang tertuju padaku. Ibu Ratna adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya. Wajahnya memerah padam, bukan lagi karena cuaca panas, tapi karena amarah. Sudah gila kamu, ya? Bentaknya, telunjuknya menuding lurus ke wajahku. Berani kamu membentak ibu? Berani kamu panggil-panggil pengacara? Kamu pikir kami takut? Bima, urus istrimu ini. Dia sudah tidak sopan. Semua mata beralih ke Bima. Pria yang berdiri mematung di dekat pintu, pucat pasi. Dia tidak bergerak. Dia hanya menatapku dengan mata terbelalak, campuran antara takut dan memohon. Mas Bima? Rika, si pelakor itu, akhirnya bersuara. Nada arogannya sedikit goyah. Ini ada apa? Kenapa jadi begini? Bima menelan ludah. Dia membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Gengsinya yang setinggi langit itu kini runtuh, menyisakan seorang pengecut yang tak bisa berkata apa-apa. Kenapa diam, Bima? Desak ibunya. Dia sudah menghinamu. Menghina kita semua? Dia tidak menghina, kataku dingin. Saya hanya mengatakan fakta. Fakta apa? Fakta bahwa kamu itu istri tidak tahu diuntung. Numpang hidup enak di rumah anakku.
Aku tersenyum. Senyum yang kutahan selama bertahun-tahun. Numpang hidup, katamu? Baiklah. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya numpang hidup di sini. Tepat saat itu, bel rumah berbunyi. Ibu Ratna dan Rika tersentak. Bima terlihat seperti akan pingsan. Aku berjalan dengan tenang, melewati mereka yang masih membawa koper-koper, dan membuka pintu utama. Dua pria berjas rapi berdiri di sana. Yang di depan adalah Pak Anton, pengacara kepercayaanku, diikuti oleh asistennya yang membawa koper kulit tebal. Di belakang mereka, dua petugas keamanan berseragam yang sengaja kupanggil dari perusahaan. Selamat sore, Nyonya Anindita, sapa Pak Anton, suaranya tenang dan profesional. Selamat sore, Pak Anton. Silakan masuk. Tamu-tamu saya sudah menunggu, jawabku, memberinya jalan. Masuknya 4 orang itu seketika membuat ruang tamuku yang luas terasa penuh. Ibu Ratna dan Rika saling berpandangan, bingung. Siapa mereka ini, Anin? Tanya Ibu Ratna, nadanya masih sinis, tapi ada getar keraguan di sana. Oh, kenalkan, Bu, kataku dengan sopan santun yang dibuat-buat. Ini Pak Anton, pengacara saya. Dan karena Ibu sepertinya butuh bukti tertulis atas kesuksesan Bima, Pak Anton datang membawakan dokumennya. Saya tidak mengerti. Tentu saja tidak. Karena selama ini Ibu hanya mau mendengar dongeng yang diceritakan anak kesayangan Ibu. Aku menoleh ke Pak Anton. Pak, bisa tolong jelaskan kepada Ibu Ratna dan tamu-tamu ini siapa pemilik sah dari rumah yang sedang mereka injak ini. Pak Anton membuka kopernya dengan gerakan efisien. Dia mengeluarkan selembar dokumen dengan sampul biru tua. Sesuai instruksi Nyonya Anindita, Pak Anton memulai, suaranya menggema di ruangan yang hening itu. Saya di sini untuk mengklarifikasi beberapa hal. Pertama, mengenai aset properti. Rumah di Jalan Kencana nomor 10 ini, dia mengangkat dokumen itu, adalah sertifikat hak milik, dibeli lunas pada tanggal 14 April 2017, atas nama Anindita Larasati. Satu nama. Milik pribadi, jauh sebelum pernikahan beliau. Ibu Ratna terbelalak. Bohong. Itu pasti bohong. Bima, bilang sama mereka? Bima hanya memejamkan mata, tak sanggup melihat. Kami tidak berbohong, Bu, lanjut Pak Anton. Kedua, mengenai perusahaan. PT Jaya Gemilang Sentosa. Itu perusahaan anakku, potong Ibu Ratna, suaranya melengking. Bima yang membangunnya dari nol. Pak Anton menatap Ibu Ratna dengan dingin. Perusahaan ini didirikan tahun 2015, 2 tahun sebelum Nyonya Anindita menikah. Dan akta pendirian perusahaan ini, dia mengeluarkan dokumen lain, menyatakan kepemilikan saham 100% atas nama Anindita Larasati. Jadi, kataku, mengambil alih. Bima bukan pemilik. Dia hanyalah karyawan saya. Seorang direktur yang saya tunjuk. Tidak mungkin, jerit Ibu Ratna. Rika, si pelakor, kini wajahnya seputih kapas. Dia menatap Bima dengan pandangan ngeri, seolah baru sadar dia telah mengencani seorang penipu. Adik-adik iparku yang lain saling berbisik, tak percaya. Jadi, Bu, aku berjalan mendekati mertuaku, menatap lurus ke matanya yang kini dipenuhi kengerian. Siapa yang Ibu bilang pemalas? Siapa yang Ibu bilang numpang hidup? Siapa yang kerjanya hanya menghabiskan uang suami? Ibu Ratna mundur selangkah, menabrak koper di belakangnya. Dan satu hal lagi, Pak Anton, aku tidak memberinya jeda. Tolong jelaskan juga temuan audit internal kita minggu lalu. Pak Anton mengangguk. Baik, Tuan Bima, dia kini beralih menatap Bima. Selama 6 bulan terakhir, terdeteksi telah melakukan penggelapan dana perusahaan. Total kerugian? 870 juta rupiah. Astagfirullah, pekit salah satu bibi Bima. Uang itu, lanjut Pak Anton, dialihkan ke 2 rekening. Satu atas nama Ibu Ratna, dan satu lagi atas nama Nona Rika Andini. Semua mata kini tertuju pada Rika, yang langsung gemetaran. Uang yang Bima berikan pada ibu setiap bulan, yang dia bilang gajinya, itu uang saya, desisku pada Ibu Ratna. Uang yang ibu pakai untuk foya-foya, itu uang saya.
Dan uang yang dipakai anak ibu untuk membiayai pelakor ini, itu juga uang saya. Kebenaran itu menghantam Ibu Ratna seperti sebuah truk. Wajahnya yang tadi merah padam kini berubah pucat, lalu membiru. Dia terengah-engah, memegangi dadanya. Dia sadar bahwa putranya bukan raja. Putranya miskin. Putranya pencuri. Dan semua kemewahan yang dia impikan hilang dalam sekejap. Dan sedetik kemudian, matanya terbalik. Tubuhnya limbung. "Ibu!" teriak Bima, akhirnya bergerak, berlari untuk menangkap ibunya yang pingsan sebelum jatuh ke lantai marmer. Ruangan itu meledak dalam kekacauan. Adik-adik Bima menjerit. Tapi aku hanya berdiri diam, menatap pemandangan itu tanpa rasa iba sedikit pun. Kekacauan meledak di ruang tamuku. Ibu! Bima menjerit, menepuk-nepuk pipi ibunya yang terkulai lemas di lengannya. Wajahnya dipenuhi kepanikan yang murni. "Panggil ambulans! Cepat!" teriak salah satu bibinya. Adik iparku, Santi, yang tadi begitu angkuh, kini menangis meraung-raung. "Tega kamu, Mbak Anin. Kamu membunuh ibu." Aku menatap pemandangan itu dengan hati sedingin es. "Saya tidak membunuhnya," kataku datar. "Saya hanya mengatakan kebenaran. Kebenaranlah yang membuatnya syok. Dia tidak syok karena saya, dia syok karena sadar hidupnya akan kembali miskin." Pak Anton memberi isyarat kepada petugas keamanan. "Cek nadinya." Dia hanya pingsan karena terkejut. Benar saja, setelah beberapa guncangan dan tamparan pelan dari Bima, Ibu Ratna terbatuk dan membuka matanya. Pandangannya liar dan bingung. Dia menatap langit-langit mewah rumahku, lalu beralih ke wajah cemas Bima. Lalu dia melihatku. Berdiri tegak, tak tersentuh. Ingatan itu menghantamnya. Rintihnya, suaranya serak. "Tidak mungkin. Bima, bilang sama ibumu itu semua bohong. Nak, bilang padanya." Bima, pria yang selama ini menjadi raja di dongengnya sendiri, akhirnya hancur. Dia tidak bisa menatap mata ibunya. Dia hanya menunduk, air matanya mulai menetes. "Maafkan Bima, Bu." Pengakuan lirih itu adalah paku terakhir di peti mati kesombongan Ibu Ratna. Jadi benar, bisiknya, ngeri. "Rumah ini, perusahaan, semua milik dia." Dia menatapku dengan mata yang kini dipenuhi ketakutan. "Dan kamu miskin?" Bima hanya bisa terisak. Aku melangkah maju. "Saya sudah selesai bicara. Pak Anton, saya ingin mereka semua pergi. Sekarang juga." "Kamu tidak bisa mengusir kami," sentak salah satu paman Bima, mencoba mengambil alih. "Saya bisa," kataku, memotongnya. "Petugas," aku menoleh kedua satpam yang kubawa. "Tolong antar, tamu-tamu, saya ini keluar dari gerbang. Barang-barang yang ada di truk, silakan bawa kembali. Itu bukan urusan saya." Keluarga Bima mulai panik. Mereka saling berpandangan, lalu dengan kalut mulai menyambar koper dan tas yang tadi mereka bawa masuk. "Tunggu," kataku lagi. Suaraku menghentikan gerakan mereka. Semua mata menatapku. "Barang-barang yang kalian bawa dari kampung, silakan." Tapi, aku menatap tajam Rika, yang sedang memeluk erat tas tangan desainer yang kutahu harganya puluhan juta. Aku menatap Santi, yang memegang ponsel seri terbaru. Aku menatap perhiasan emas yang dipakai Ibu Ratna. "Apapun yang dibeli Bima untuk kalian dalam 6 bulan terakhir, tinggalkan. Semua itu dibeli dengan uang perusahaan saya. Uang curian. Itu milik saya." "Ini adalah penghinaan terbesar." "Gila kamu," desis Santi. "Silakan periksa," kataku pada Pak Anton. "Tagihan kartu kredit atas nama perusahaan sudah saya tandai. Petugas, tolong bantu mereka melepaskan barang-barang curian itu. Letakkan semua di meja." Rika adalah yang pertama meledak. Dia sadar sandiwaranya telah berakhir. Pria kaya yang dia banggakan ternyata seorang penipu ulung. Dengan geram, dia membanting tas tangan itu ke lantai. "Laki-laki sialan," teriaknya, tapi bukan padaku. Pada Bima. "Dasar miskin. Penipu." Dia melepas jam tangan mewah di pergelangan tangannya dan melemparkannya ke meja.
Saya tidak mau berurusan dengan keluarga pencuri. Tanpa berkata apa-apa lagi, Rika melenggang pergi dengan angkuh, keluar dari rumahku, dan menghilang dari kehidupan kami selamanya. Kini, giliran Bima. Saat keluarganya yang lain gemetar, diperiksa oleh petugas keamanan, ponsel, perhiasan, bahkan beberapa pakaian bermerek yang masih ada labelnya, Bima berjalan ke arahku. Dia jatuh berlutut, tepat di kakiku. Anin, sayang. Isaknya, mencoba meraih tanganku. Aku menariknya dengan cepat. Jangan sentuh saya. Anin, maafkan aku. Aku hilaf. Aku cuma gengsi. Anin. Ibu terus menekan aku. Aku mohon, jangan begini. Aku menatap pria yang menangis di kakiku. Pria yang sama, yang beberapa jam lalu, berdiri dia membiarkan ibunya mengusirku dari kamarku sendiri. Kamu hilaf? Tanyaku, suaraku tak bergetar. Kamu hilaf selama berbulan-bulan? Kamu hilaf saat mencuri uangku? Kamu hilaf saat tidur dengan wanita lain? Kamu hilaf saat membiarkan ibumu menjadikanku pesuruh? Aku mohon, Anin, beri aku satu kesempatan lagi. Aku cinta sama kamu. Aku tertawa. Cintamu tidak ada harganya, Bima. Kesempatanmu sudah habis. Habis saat kamu membiarkan harga diriku diinjak-injak di depan matamu. Aku menoleh ke petugas. Bawa dia. Bawa mereka semua. Ibu Ratna, yang kini terlihat puluhan tahun lebih tua, harus dipapah oleh adik-adik Bima. Kesombongannya luntur total, menyisakan wanita tua yang hancur dan ketakutan akan masa depan. Mereka berjalan keluar, melewati tumpukan barang-barang mewah di meja yang kini menjadi barang bukti. Bima adalah yang terakhir. Dia menatapku dengan putus asa. Anin? Pak Anton, kataku, mengabaikannya. Segera proses dua hal. Pertama, gugatan cerai. Kedua, surat pemecatan Tuan Bima dari perusahaan. Untuk masalah penggelapan dana, kita bicarakan nanti. Sekarang, saya mau rumah saya bersih. Mendengar kata, pemecatan, dan gugatan cerai, Bima tahu semuanya telah berakhir. Dia tidak punya apa-apa lagi. Pintu utama ditutup. Aku berdiri sendirian di ruang tamu yang kini berantakan oleh koper-koper yang ditinggalkan dan tumpukan barang-barang sitaan. Hening. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernapas. Setelah pintu tertutup, keheningan yang tersisa terasa memekakkan telinga. Rumahku, istanaku, kini terasa asing. Berantakan oleh koper-koper yang ditinggalkan, bungkus makanan ringan yang berserakan di meja, dan tumpukan barang-barang mewah hasil sitaan yang terasa seperti rampasan perang. Aku berdiri di tengah-tengah kekacauan itu selama beberapa menit. Tidak ada air mata. Yang ada hanya rasa lelah yang menusuk tulang. Lelah karena terlalu lama bersabar. Aku mengambil ponselku, bukan untuk menangis pada siapapun, tapi untuk bekerja. Panggilan pertamaku adalah kelayanan kebersihan profesional. Saya mau layanan deep cleaning untuk seluruh rumah. Malam ini juga, saya mau semua barang yang bukan milik saya dibuang. Semua. Saya ingin rumah ini steril besok pagi. Panggilan keduaku adalah kepada asisten pribadiku di perusahaan, Rina, satu-satunya orang selain Pak Anton yang tahu statusku yang sebenarnya. Rina, siapkan rapat dewan darurat besok jam 9 pagi. Agenda, pengambil alihan penuh CEO. Dan tolong, ganti semua kunci dan kode akses di kantor. Pak Bima sudah tidak bekerja di sini lagi. Malam itu, aku tidur di kamar tamu. Kamar tidur utamaku, yang telah dimasuki oleh Rika, rasanya sudah ternoda. Tim kebersihan bekerja semalaman. Suara mesin penyedot debu dan orang-orang yang sibuk bekerja menjadi pengantar tidurku. Itu adalah suara pembersihan. Paginya, aku terbangun oleh sinar matahari yang menembus jendela. Rumahku bersih. Wangi lemon dan disinfektan. Tumpukan barang sitaan sudah diangkut oleh tim Pak Anton untuk dijadikan barang bukti. Seolah mimpi buruk itu telah terhapus bersih. Aku membuka lemari pakaianku. Di sana, tergantung rapi setelan-setelan kerja power suit milikku yang sudah lama tak tersentuh. Aku memilih yang paling tajam, blazer hitam pekat dan celana bahan yang pas. Aku merias wajahku dengan teliti. Anindita yang pemalas dan istri rumahan
telah mati kemarin. Hari ini, CEO Anindita Larasati telah kembali. Pukul 8.45 pagi, aku melangkah masuk ke lobi PT Jaya Gemilang Sentosa. Semua mata tertuju padaku. Karyawan yang mengenalku sebagai istri Pak Bima yang sesekali berkunjung, menatapku bingung. Mengapa aku ada di sini pagi-pagi sekali, berpakaian seperti atasan mereka? Aku tidak mempedulikan bisikan mereka. Aku berjalan lurus ke lift eksekutif, yang sebelumnya hanya Bima yang gunakan. Ruang rapat dewan sudah terisi penuh. Para manajer senior dan kepala divisi, orang-orang yang kuajak bergabung tapi kupercayakan pada Bima, menatapku dengan cemas. Mereka sudah mendengar desas-desus pemecatan Bima. Aku duduk di kursi utama, di kepala meja. Kursi yang selama ini diduduki Bima. Selamat pagi, kataku, suaraku tenang dan berwibawa. Saya tahu banyak dari Anda yang bingung. Mari saya perjelas. Nama saya Anindita Larasati. Bukan hanya Nyonya Bima. Saya adalah pendiri dan pemilik tunggal 100% saham PT Jaya Gemilang Sentosa. Ruangan itu hening seketika. Rahang-rahang terjatuh. Efektif sejak tadi malam, Tuan Bima telah diberhentikan dari posisinya sebagai direktur karena pelanggaran berat, penggelapan dana perusahaan. Kejutan berganti menjadi kengerian. Saya tahu, lanjutku, beberapa tahun terakhir, saya memilih bekerja dari balik layar. Saya membiarkan Tuan Bima menjadi wajah perusahaan ini. Itu adalah kesalahan saya. Kesalahan yang hampir menghancurkan kita semua. Aku membuka laptopku, menampilkan data audit di layar besar. Kerugian kita 870 juta. Tapi itu baru permulaan. Ada beberapa proyek mangkrak dan keputusan bisnis yang buruk yang diambil Tuan Bima tanpa sepengetahuan saya. Mulai hari ini, aku menatap mereka satu persatu. Saya mengambil alih kembali kendali penuh sebagai CEO. Kita akan lakukan audit menyeluruh. Kita akan merestrukturisasi. Ini akan sulit, tapi saya tidak membangun perusahaan ini untuk dihancurkan oleh keserakahan satu orang. Alih-alih panik, aku melihat kelegaan di wajah mereka. Banyak dari mereka adalah profesional sejati yang mungkin sudah lama frustrasi dengan kepemimpinan Bima yang arogan dan tidak kompeten. Hari itu, aku bekerja 18 jam. Menandatangani dokumen, membatalkan perintah Bima, menelepon klien-klien penting untuk meyakinkan mereka. Aku hidup. Aku merasa berenergi. Aku kembali menjadi diriku sendiri. Gugatan cerai sudah didaftarkan. Surat pemecatan sudah dikirim. Seminggu kemudian, saat aku sedang meninjau laporan keuangan, Pak Anton menelepon. Ada kabar, Nyonya, katanya. Kabar apa, Pak? Saya baru dapat informasi dari tim saya di desa asal Tuan Bima. Mereka sudah kembali ke sana. Tentu saja, tanpa uang sepeser pun selain apa yang ada di dompet mereka. Mereka kembali ke rumah reot Ibu Ratna. Aku terdiam sejenak. Menurut informasi, lanjut Pak Anton, Ibu Ratna syok berat. Dia tidak mau keluar rumah. Malu. Tuan Bima sekarang tidak punya apa-apa, tidak punya pekerjaan. Kabarnya dia mencoba meminjam uang ke tetangga, tapi siapa yang mau meminjami? Mereka sekarang hidup dengan apa adanya. Makan seadanya. Aku menutup telepon. Keluarga serakah itu. Aku sudah memberi mereka begitu banyak, tapi mereka malah ingin menguasai segalanya. Aku menatap keluar jendela kantorku. Pemandangan kota terbentang di bawahku. Perusahaanku kini kembali di tanganku, dan aku akan membuatnya lebih sukses dari sebelumnya. Adapun mereka, selamat menikmati kehidupan miskin yang dulu selalu mereka hina. 6 bulan berlalu sejak hari pengusiran itu. 6 bulan yang kuisi dengan kerja keras, menata ulang puing-puing yang ditinggalkan Bima di perusahaanku. Aku mengambil alih kemudi sepenuhnya. Tak ada lagi Anindita yang bekerja di balik layar. Aku adalah wajah, otak, dan jantung dari PT Jaya Gemilang Sentosa. Dan perusahaan ini melesat. Tanpa beban penggelapan dana, tanpa keputusan-keputusan bodoh yang didasari gengsi, perusahaan ini berkembang lebih pesat dari yang pernah kubayangkan. Klien-klien baru berdatangan, menghargai ketegasanku dan integritas yang kubawa. Aku merekrut tim baru, orang-orang yang loyal kepadaku, bukan pada fasad palsu. Aku hidup bahagia. Rumahku yang dulu sesak oleh kebencian,
kini menjadi tempat perlindungan yang damai. Aku merenovasi kamar tidur utamaku, mengganti semua perabotnya, menghapus jejak Bima dan pelakor itu selamanya. Kini, aku tidur nyenyak setiap malam. Proses perceraianku berjalan lancar. Tanpa harta gono gini, karena Pak Anton sudah memastikan semua asetku terlindungi oleh perjanjian pranikah, Bima pergi tanpa membawa apa-apa selain pakaian yang melekat di badannya hari itu. Aku mendengar kabar tentang mereka sesekali dari Pak Anton. Sesuai dugaanku, hidup mereka memprihatinkan. Ibu Ratna yang sombong itu kini tak berdaya, jatuh sakit karena malu dan depresi. Bima, tanpa ijazah tinggi dan pengalaman nyata, karena semua prestasinya adalah hasil kerjaku, tak bisa mendapat pekerjaan dimanapun. Mereka kembali ke rumah reot di kampung, hidup dari belas kasihan tetangga. Karma adalah hakim yang adil. Suatu sore, saat aku sedang bersiap pulang dari kantor, Rina, asistenku, masuk ke ruanganku dengan wajah ragu. "Nyonya," katanya pelan. "Ada yang memaksa ingin bertemu." Dia bilang dia mantan suami Nyonya. Jantungku berhenti sejenak, tapi bukan karena rindu. Itu adalah kejutan. "Untuk apa dia datang?" "Suruh dia masuk," kataku dingin. Pintu ruanganku terbuka. Pria yang masuk itu nyaris tak kukenali. Ini bukan Bima, bapak direktur, yang dulu angkuh dengan setelan mahal dan jam tangan mewah. Ini adalah pria kurus, kuyu, dengan mata cekung dan pakaian yang lusuh. Dia terlihat jauh lebih tua. Bau asam keringat samar-samar tercium saat dia mendekati mejaku. Dia berdiri di hadapanku, sementara aku tetap duduk di kursi CEO-ku. Kursi yang dulu dia tempati. "Anen?" Suaranya serak. Aku hanya menatapnya, diam. Dia sepertinya tak tahan dengan kebisuan itu. Dia langsung jatuh berlutut, persis seperti yang dia lakukan 6 bulan lalu. Tapi kali ini, tangisnya adalah tangis putus asa yang sesungguhnya. "Anin, aku mohon, maafkan aku." Isaknya, air matanya membanjiri lantai marmer kantorku. Aku tahu aku salah, aku bodoh, aku dibutakan oleh gengsi. Ibu terus meracuniku. Aku masih diam. Aku tidak punya pekerjaan, Anin. Ibu sakit-sakitan di kampung. Adik-adikku putus sekolah. Kami kelaparan. Aku sudah coba cari kerja di mana-mana, tapi tidak ada yang mau menerimaku. Dia merangkak sedikit lebih dekat. "Anin, aku masih cinta sama kamu. Aku menyesal. Aku janji aku akan berubah. Aku akan jadi suami yang baik. Aku akan mencium kakimu setiap hari kalau perlu." Aku akhirnya tertawa. Tawa pelan dan dingin. "Cinta?" tanyaku. "Kamu bicara cinta?" Aku berdiri, berjalan ke jendela kaca raksasa di belakang mejaku, memandangi kota yang gemerlap di bawah. "Saat kamu sukses dengan uangku, di mana cintamu? Saat kamu membiarkan ibumu menghinaku, menjadikanku pesuruh di rumahku sendiri, di mana cintamu? Saat kamu diam saja ketika ibumu dan pelakor itu mau mengusirku dari kamarku sendiri, di mana cintamu, Bima?" Dia tergagap. Aku hilaf, Anin. Aku gengsi. Tepat, aku berbalik menatapnya. "Gengsimu lebih besar dari cintamu. Gengsimu lebih besar dari kesetiaanmu. Kamu bukan pria hebat yang diracuni. Kamu pria lemah yang mengambil kesempatan. Aku mohon, Anin, beri aku kesempatan kedua." Dia mengatupkan kedua tangannya. "Beri aku pekerjaan apa saja di sini. Jadi office boy juga aku mau. Aku hanya ingin bertahan hidup." Aku menatapnya lama. Pria yang dulu kucintai. Pria yang telah mengkhianatiku. "Dulu," kataku pelan, "aku sudah memberimu segalanya. Jabatan, kekayaan, rumah, kehormatan. Aku memberimu kebahagiaan yang tidak pernah kamu impikan. Dan apa yang kamu lakukan? Kamu menyia-nyiakan aku. Kamu menginjak-injak aku di tengah kebahagiaanmu itu." Aku kembali ke mejaku dan menekan tombol intercom. "Rina, panggil keamanan." Mata Bima terbelalak ngeri. "Anin, jangan." "Kesempatan tidak datang 2 kali, Bima," kataku tegas. "Kamu kira anak ibumu itu hebat? Tidak. Dia hanya numpang hidup, tapi gayanya selangit. Sekarang,
Nikmati hidup barumu. Dua petugas keamanan masuk. Mereka terkejut melihat mantan direktur mereka berlutut di lantai. Tolong, kataku pada petugas, antar bapak ini keluar dari gedung. Dan pastikan dia tidak pernah kembali lagi. Bima tidak melawan. Dia terlalu hancur. Dia hanya menatapku dengan tatapan kosong saat diseret keluar dari ruanganku, dari kehidupanku. Aku duduk kembali di kursiku. Aku menatap laporan laba rugi perusahaanku yang menunjukkan keuntungan fantastis. Aku bebas. Aku sukses. Dan aku bahagia. Adapun mereka, selamat menikmati penderitaan kalian. 2 tahun berlalu sejak pintu kantorku tertutup di depan wajah Bima. 2 tahun sejak aku secara permanen menghapusnya dari kehidupanku. Bagiku, 2 tahun itu adalah kebangkitan. PT Jaya Gemilang Sentosa kini menjadi salah satu pemain utama di industri ini. Aku membuktikannya. Aku, Anindita Larasati, tanpa perlu bayang-bayang pria, mampu membawa perusahaan ini ke level yang tak pernah dicapai Bima. Aku meluncurkan 2 anak perusahaan baru dan kantor cabang di luar negeri. Namaku mulai dikenal dan dihormati. CEO wanita yang tegas dan brilian. Kehidupan pribadiku tak kalah bersinarnya. Aku menata ulang hidupku. Rumahku yang dulu penuh duri, kini penuh tawa. Aku mulai membuka diri untuk pertemanan, bergabung dengan komunitas sosialita dan filantropi. Aku menemukan kebahagiaan dalam diriku sendiri, dalam pekerjaanku, dan dalam kedamaian yang kurasakan setiap pagi saat bangun tidur. Gambar interior rumah mewah yang modern dan damai. Aku tak lagi Anindita yang pemalu dan penakut, yang hanya bisa diam saat diinjak-injak. Aku adalah wanita kuat yang memegang kendali atas takdirnya sendiri. Sementara takdirku melesat ke langit, takdir mereka, keluarga yang dulu begitu sombong itu, jatuh terjerembab ke dasar bumi. Aku tidak lagi secara aktif mencari kabar tentang mereka. Tapi dunia ini kecil. Pak Anton sesekali masih memberiku informasi yang dia dapatkan dari tim hukumnya di desa. Keluarga Bima menjadi paria di kampung mereka sendiri. Ibu Ratna, mertua yang dulu sombong dan memimpikan hidup mewah di kota, kini tak berdaya. Setelah pingsan di rumahku dan dipulangkan dalam keadaan hina, kesehatannya merosot tajam. Stroke ringan menyerang, membuatnya lumpuh separuh badan. Dia yang dulu menghinaku pemalas, kini menghabiskan hari-harinya di tempat tidur, di rumah reot mereka yang atapnya bocor di mana-mana. Gambar rumah desa tua yang reot, dia kini benar-benar bergantung pada orang lain untuk sekadar makan dan minum. Kesombongannya telah luntur, digantikan tatapan kosong penuh penyesalan dan penderitaan. Adik-adik Bima, yang dulu memimpikan tas bermerek dan ponsel mahal dariku, melalui Bima, kini harus banting tulang. Santi, yang dulu memerintahku membuatkan minum, sekarang bekerja sebagai buruh cuci, berkeliling dari rumah ke rumah tetangga untuk upah yang tak seberapa. Dan Bima, dia adalah yang paling hancur. Ditolak olehku, dipermalukan di depan keluarganya, dan dicap sebagai penipu dan pencuri. Dia mencoba mencari pekerjaan di kota lain, tapi reputasinya hancur. Siapa yang mau mempekerjakan direktur palsu yang menggelapkan uang perusahaan istrinya sendiri? Dia kembali ke kampung. Tapi di sana pun dia tak mendapat tempat. Dia menjadi bahan gunjingan. Itu dia, si Bima, bisik para tetangga. Dulu istrinya kaya raya, sekarang dia jadi gembel. Dia menghabiskan hari-harinya dengan melamun di teras rumah reot itu, merawat ibunya yang lumpuh, dan hidup dari sisa-sisa belas kasihan. Pria yang dulu gagah dengan setelan mahal, kini hanya bayangan kuyu dengan pakaian kumal. Rika, si pelakor itu, kabarnya dia juga tak bernasib baik. Setelah drama di rumahku, reputasinya sebagai wanita simpanan terbongkar. Dia dipecat dari pekerjaannya, yang ternyata juga pekerjaan biasa, bukan wanita karir sukses, seperti kata Ibu Ratna, dan dijauhi oleh teman-temannya. Dia mencoba mencari mangsa baru, tapi gagal. Suatu hari, Pak Anton mengirimiku sebuah foto. Foto buram yang diambil diam-diam oleh seseorang. Di foto itu, terlihat Bima. Dia sedang berada di pasar desa, mengantre untuk mendapatkan bantuan sembako. Tangannya menengadah, menerima sekantong beras. Aku menatap foto itu lama. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada kebencian. Yang ada hanya rasa adil. Dulu,
Dia menyia-nyiakan aku yang memberinya segalanya. Dia memilih gengsi dan keserakahan. Kini, dia harus mengemis hanya untuk sebutir beras. Aku menutup file itu. Aku tidak peduli lagi pada mereka. Penderitaan mereka adalah hasil dari pilihan mereka sendiri. Aku mengambil tasku, bersiap untuk makan malam dengan klien penting di restoran termewah di kota. Kehidupanku baru saja dimulai. 5 tahun telah berlalu sejak perceraianku. 10 tahun sejak aku pertama kali bertemu Bima. Kehidupan telah berubah secara drastis. Aku tidak lagi hanya Anindita, sang CEO. Aku kini adalah Anindita, sang filantropis. Kesuksesan PT Jaya Gemilang Sentosa, yang kini telah menjadi korporasi multinasional, telah memberiku lebih dari cukup. Gambar gedung pencakar langit modern, kantor pusat perusahaan, aku memutuskan bahwa kekayaanku harus kembali kepada mereka yang membutuhkannya. Aku mendirikan Yayasan Larasati, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Ironis, mungkin. Tapi pengalamanku, rasa sakitku, telah kutempa menjadi perisai bagi orang lain. Hari ini, aku berdiri di podium di aula yayasan baruku, meresmikan gedung perlindungan, shelter, kedua kami. Ratusan mata menatapku, bukan sebagai istri yang teraniaya atau CEO yang ditakuti, tapi sebagai harapan. Kita semua pernah jatuh, kataku kepada para hadirin dan wanita-wanita yang kami bantu. Kita semua pernah merasa diinjak-injak. Tapi ingatlah, nilai kita tidak ditentukan oleh mereka yang merendahkan kita. Nilai kita ditentukan oleh bagaimana kita bangkit. Tepuk tangan membahana. Aku tersenyum, senyum tulus yang datang dari hati yang damai. Setelah acara, di kantorku di yayasan, Pak Anton, yang kini bukan hanya pengacaraku tapi juga sahabat dan dewan penasihat yayasanku, menemuiku. Wajahnya terlihat serius. Ada apa, Pak? Tanyaku, sambil menuangkan teh. Saya baru saja menerima kabar terakhir dari desa tentang keluarga Tuan Bima, katanya pelan. Aku terdiam, cangkir di tanganku. Kabar apa? Ibu Ratna meninggal dunia tadi malam. Aku meletakkan cangkir itu. Tidak ada keterkejutan, tidak ada kesedihan, tidak pula kegembiraan. Hanya kalut. Selembar halaman terakhir dari buku yang sudah lama kututup. Dia meninggal dalam tidurnya, lanjut Pak Anton. Di rumah reot itu. Sangat miskin dan sendirian. Bagaimana dengan Bima? Tanyaku datar. Itu bagian terburuknya. Bima sudah pergi dari desa sebulan yang lalu. Dia tidak tahan lagi dengan kemiskinan dan gunjingan. Dia meninggalkan ibunya yang lumpuh itu, sendirian. Tetanggalah yang menemukan Ibu Ratna. Napasku tercekat sejenak. Dulu, Ibu Ratna adalah dunianya. Pria itu rela mencuri dariku, mengkhianatiku, demi membahagiakan ibunya. Dan pada akhirnya, dia meninggalkan ibu yang sama dalam keadaan paling menyedihkan, untuk mati sendirian. Keserakahan telah memakan mereka dari dalam, menghancurkan ikatan ibu dan anak yang dulu mereka banggakan. Santi dan adik-adiknya menikah seadanya dengan orang-orang di desa. Hidup mereka pas-pasan, nyaris tak bisa makan. Mereka bahkan tidak datang untuk mengurus pemakaman ibunya, jawab Pak Anton. Tidak ada yang tersisa dari keluarga itu selain nama yang buruk. Aku memandang keluar jendela. Hujan mulai turun, membersihkan debu di jalanan. Aku teringat pada wanita tua sombong yang melipat tangan di dadanya, memalingkan muka dariku. Yang menghinaku sebagai pemalas. Yang memimpikan kekayaan anak lelakinya yang ternyata palsu. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan, hidup tanpa aku. Tapi dia juga mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan, kematian yang sepi dalam kemiskinan yang dia takuti. Bagaimana dengan Bima? Aku bertanya sekali lagi. Apa ada yang tahu di mana dia? Pak Anton menggeleng. Hilang. Kabar terakhir, dia terlihat di terminal bus, seperti gelandangan. Tidak ada yang tahu dia kemana. Mungkin sudah tidak ada bedanya. Lingkaran itu telah menutup. Kisah mereka telah berakhir. Hancur oleh keserakahan mereka sendiri. Aku menutup mata sejenak, mengambil napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya. Beban terakhir di pundakku terasa terangkat. Aku bebas. Benar-benar bebas. Baiklah, Pak, kataku,
berbalik dari jendela dengan senyum baru. Terima kasih atas informasinya. Sekarang, mari kita bahas rencana untuk shelter ketiga kita di Surabaya. Hidupku terus berjalan. Dan itu indah. Beberapa tahun kembali berlalu. Waktu adalah penyembuh terbaik, dan bagiku, waktu adalah arsitek terhebat. Ia membangun kembali hidupku di atas fondasi yang jauh lebih kuat, kejujuran, harga diri, dan kekuatan. Aku masih Anindita Larasati, CEO dari korporasi yang kini mendunia. Aku masih Anindita Larasati, pendiri yayasan yang telah membantu ribuan perempuan. Tapi kini, ada gelar lain yang kusandang, yang tak pernah kucari, namun datang sebagai anugerah. Sebuah suara mungil memanggilku. Aku berbalik dari meja kerjaku di rumah, yang menghadap ke taman. Seorang gadis kecil berusia 4 tahun berlari ke arahku, diikuti oleh seorang pria yang menatap kami dengan senyum teduh. Aku tersenyum, merentangkan tanganku, dan memeluk putri kecilku, Aira. Bunda, lihat. Ayah membuatkan rumah pohon untuk Aira, celotehnya riang. Pria itu, Rian, suamiku, berlutut di samping kami. Hati-hati, ya, sayang. Rumah pohonnya belum 100% jadi, katanya lembut, lalu mencium keningku. Meeting kamu sudah selesai? Aku mengangguk. Baru saja. Rian bukanlah pria yang kutemui di puncak kesuksesan. Dia adalah arsitek brilian yang kutemui saat merancang shelter yayasan ketigaku. Dia tidak terintimidasi oleh kekayaanku atau posisiku. Dia melihatku, bukan sebagai CEO atau filantropis, tapi sebagai Anindita. Dia melihat luka lamaku, dan alih-alih memanfaatkannya, dia membantuku menyembuhkannya dengan rasa hormat. Kami membangun cinta di atas fondasi kepercayaan. Tak ada gengsi, tak ada rahasia. Dia tahu semua ceritaku, dan dia menghargaiku karena kekuatanku, bukan karena kelemahanku. Bagaimana harimu? Tanyanya, matanya, yang selalu jujur, menatapku. Baik, sangat baik, jawabku. Hidupku kini utuh. Aku memiliki perusahaan yang sukses, yayasan yang memberi makna, dan keluarga kecil yang memberiku cinta tanpa syarat. Rumahku yang dulu menjadi saksi bisu penghinaan, kini penuh dengan tawa Aira dan kehangatan Rian. Gambar taman rumah modern yang indah dengan keluarga kecil. Aku kadang masih teringat mereka. Bima, Ibu Ratna, Rika. Tapi mereka terasa seperti cerita dari kehidupan orang lain. Seperti debu yang sudah lama terbang ditiup angin. Aku tidak tahu di mana Bima sekarang. Setelah ibunya meninggal dan dia menghilang, tak ada kabar lagi tentangnya. Dia menjadi gelandangan, hilang ditelan kerasnya dunia yang dulu ingin dia taklukkan dengan cara culas. Dia menjadi contoh nyata bahwa keserakahan dan gengsi hanya akan membawamu pada kehancuran. Mertuaku yang sombong itu kini telah berkalang tanah, meninggal dalam kesepian dan kemiskinan yang dulu selalu dia hina. Mereka semua telah menerima karma mereka. Dan aku telah menerima kebahagiaanku. Kebahagiaan yang kubangun sendiri, dengan air mata dan kerja keras. Aku mencintaimu, bisik Rian, seolah bisa membaca pikiranku. Aku tersenyum, memegang tangannya dan tangan putriku. Aku juga mencintaimu. Masa lalu telah kututup rapat. Masa depanku cerah, damai, dan sepenuhnya milikku. Aku, Anindita Larasati, akhirnya benar-benar pulang. 15 tahun setelah pernikahanku dengan Rian. 20 tahun lebih sejak hari di mana aku mengambil kembali hidupku. Aku berdiri di balkon rumahku, menatap taman yang kini lebih rimbun. Di bawah sana, di atas rumput hijau yang terawat, seorang gadis remaja yang cantik dan penuh percaya diri sedang tertawa. Aira, putriku. Dia sedang berlatih presentasi untuk tugas sekolahnya, dengan Rian yang pura-pura menjadi investor yang galak. Tawa mereka terdengar lepas, memenuhi udara sore. Aku, Anindita Larasati, kini berada di usia di mana aku lebih banyak mengamati daripada bertindak. Perusahaan berjalan di bawah kepemimpinan tim yang telah kusiapkan, dan aku kini mendedikasikan sebagian besar waktuku untuk yayasan. 20 tahun yang lalu, aku adalah wanita yang diinjak-injak, dianggap pemalas, dan dijadikan pesuruh di rumahku sendiri.
Pria yang kucintai merendahkanku demi gengsi. Mertua yang kuhormati menghinaku demi keserakahan. Dulu, aku berpikir hidupku sudah berakhir. Tapi kini, aku melihat warisanku yang sebenarnya. Warisan itu ada pada putriku, Aira. Dia tumbuh besar melihat ibunya memimpin rapat, memberikan pidato, dan membantu perempuan lain. Dia tidak pernah mengenal ibunya sebagai wanita yang lemah. Dia tumbuh dengan kekuatan, kehormatan, dan cinta yang tulus dari kedua orang tuanya. Dia tidak akan pernah membiarkan pria manapun merendahkan dirinya, karena dia tahu nilainya. Warisan itu ada pada ratusan perempuan yang hidupnya telah berubah berkat Yayasan Larasati. Mereka yang datang dalam keadaan hancur, kini telah berdiri tegak, memegang kunci hidup mereka sendiri. Dan warisan mereka keluarga Bima? Apa yang tersisa? Tidak ada. Nama mereka telah lama dilupakan. Rumah reot di kampung itu kabarnya sudah rubuh, tak ada yang peduli. Bima tak pernah terdengar lagi kabarnya. Dia hilang, ditelan oleh kegelapan yang dia pilih sendiri. Dia menjadi cerita hantu, peringatan tentang keserakahan dan kebodohan. Ibu Ratna dan adik-adiknya hanyalah catatan kaki yang menyedihkan dalam sejarah desanya. Mereka yang dulu begitu sombong, kini tak lebih dari debu. Benar? Aira melambai dari bawah. Ayo turun. Ayah kalah debat denganku. Rian mengangkat bahu dengan ekspresi pura-pura kalah, dan aku tertawa. Aku berjalan menuruni tangga, meninggalkan bayang-bayang masa lalu di belakang. Aku tidak melupakan rasa sakit itu. Tidak. Aku menghormatinya. Rasa sakit itulah yang mengajariku betapa berharganya diriku. Aku melangkah ke taman, memeluk suamiku dan putriku. Diterpa cahaya matahari sore, aku tahu bahwa balas dendam terbaik bukanlah penderitaan mereka. Balas dendam terbaik adalah kebahagiaanku yang utuh. Dan hidupku sangat, sangat bahagia. Di sebuah salon kecil yang pengap di pinggiran kota, aroma bahan kimia cat rambut terasa menusuk hidung. Rika Andini, nama yang sudah lama kehilangan kilaunya, duduk gelisah di kursi tunggu yang lapisan plastiknya sudah sobek. Waktu tidak berbaik hati padanya. Di usianya yang kini menginjak akhir 30-an, kerutan halus mulai tampak di sekitar mata dan mulutnya. Pakaiannya, meski masih berusaha modis, terlihat murah. Tas yang dijinjingnya adalah tiruan KW Super. Setelah skandal dengan Bima, hidupnya hancur. Dia dipecat, dicap sebagai pelakor, dan dijauhi. Pria-pria kaya yang dulu memujanya kini menjauhinya seperti wabah. Dia bertahan hidup dengan berganti-ganti pekerjaan serabutan, selalu selangkah lagi dari kemiskinan. Dia meraih majalah bekas yang tergeletak di meja untuk mengusir bosan. Majalah itu adalah edisi High Society yang sudah lewat beberapa bulan. Sampulnya sedikit kusam. Dia membukanya secara acak, dan matanya terpaku. Sebuah foto besar memenuhi 2 halaman. Foto sebuah keluarga yang tertawa bahagia di taman yang rimbun. Seorang pria tampan dan berwibawa merangkul seorang wanita anggun, sementara seorang gadis kecil yang cantik duduk di bahu pria itu. Judulnya, Anindita Larasati, Membangun Kembali Cinta Warisan Kemanusiaan. Napas Rika tercekat. Dia membawa majalah itu lebih dekat ke wajahnya, matanya tak percaya. Itu Anindita. Wanita yang dulu dia hina sebagai pembantu di rumahnya sendiri. Tapi Anindita di foto ini, dia bersinar. Dia terlihat lebih muda, lebih cantik, dan yang terpenting, dia terlihat sangat bahagia. Senyumnya tulus. Matanya memancarkan kedamaian. Rika membaca artikel itu dengan tangan gemetar. Artikel itu tidak menyebut Bima sama sekali. Seolah pria itu tak pernah ada. Artikel itu menceritakan tentang Rian, suami baru Anindita, seorang arsitek ternama yang melihat jiwa Anindita, bukan hanya kesuksesannya. Artikel itu memuja Yayasan Larasati yang telah membantu ribuan perempuan. Dan artikel itu menceritakan tentang Aira, putri mereka, anugerah terbesar dalam hidup mereka. Foto-foto berikutnya menunjukkan Anindita memimpin rapat dewan, menerima penghargaan internasional,
dan bermain kuda-kudaan dengan putrinya. Dia memiliki segalanya. Kekayaan yang nyata, kehormatan yang tulus, dan cinta yang sejati. Sialan, desis Rika, suaranya bergetar. Dia teringat pada Bima, pria miskin yang berlagak kaya. Pria pengecut yang dia bela mati-matian, mengira dia telah mendapatkan tambang emas. Dia teringat Ibu Ratna, wanita sombong yang menjanjikannya posisi istri utama. Mereka semua bodoh, dan dia adalah yang paling bodoh. Dia telah bertaruh pada kuda yang salah. Dia mencoba menghancurkan seorang ratu, hanya untuk mengetahui bahwa ratu itu membangun istana yang lebih megah dari puing-puing yang dia tinggalkan. Mbak Rika, giliran Anda, panggil seorang kapster. Rika tersentak. Dia membanting majalah itu kembali ke meja, seolah baru saja memegang bara api. Dia berjalan menuju kursi salon, menatap pantulan wajahnya yang lelah di cermin yang sedikit retak. Dia datang ke salon murah ini untuk menutupi ubannya, berharap terlihat sedikit lebih muda untuk kencan dengan pria yang baru dia kenal, seorang rentenir. Sementara Anindita sedang menata dunia. Rika memejamkan mata. Karma telah selesai berbicara, dan cermin itu menunjukkan dengan jelas siapa pemenangnya.